Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan membawakan materi nomor 6, yaitu Rule of Law dan penegakan hukum di Indonesia. Tapi sebelum masuk kepada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Vicky Fatur Rahman, absen nomor 34, saya sendiri Daniel Matthew Rasman, absen 35, dan Tio Stevi Angelika, absen 36. Langsung kita lanjut kepada beberapa pengertiannya. Di dalam pengertian ini tentunya saja ada banyak versi-versi, namun kami hanya meliput 3. Yang pertama ada menurut Burkens, negara hukum atau memiliki istilah Rechtsstaat atau the rule of law, merupakan negara yang dalam menjalankan suatu tindakan semuanya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu yang kedua ada menurut Aristoteles, merumuskan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Lalu ada yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa kita sebut sebagai KBBI, arti negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Lanjut kepada ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. Ciri-ciri negara hukum yang pertama yaitu adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis, mengatur urusan kenegaraan secara rapi dan sistematis di setiap lembaga yang dibentuk, memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing untuk membantu menjalankan pemerintahan negara tersebut, agar nantinya dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, adanya hukum sebagai patokan dalam segala bidang. Ciri-ciri negara hukum yang kedua yaitu menjadikan hukum sebagai patokan dalam berbagai bidang, atau biasa kita sebut sebagai supremasi hukum. Ciri-ciri negara hukum yang satu ini merupakan upaya untuk menempatkan hukum dalam tempat tertinggi sebagai alat perlindungan bagi rakyatnya, dan serta tanpa adanya intervensi dan penyalahgunaan hukum termasuk dari para petinggi negara atau pejabat-pejabat. Lalu yang ketiga, adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia atau biasa kita sebut sebagai HAM. Ciri-ciri negara hukum yang ketiga yaitu adanya perlindungan dan pengakuan HAM. Ciri pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini merupakan salah satu ciri yang utama. Hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang paling mendasar dan fundamental. Sedangkan bagi para pelanggar, HAM dapat dijatuhi hukum secara tegas dan berat. Lalu ada yang terakhir, yaitu sistem keadilan yang tidak memihak dan memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Ciri-ciri negara hukum yang selanjutnya adalah memiliki sistem peradilan yang tidak memihak. Sistem peradilan ini meliputi para hakim dan jaksa serta para anggota administrasi pengadilan yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang telah berlaku. Tak hanya di peradilan pusat, sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak ini juga berlaku di peradilan-peradilan daerah. Peradilan harus berjalan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan dan diterapkan sama sehingga tidak berat sebelah antara rakyat dan juga petinggi negara. Sekian materi dari saya, materi-materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori keadilan. Apa itu teori keadilan? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Bagaimana teori keadilan di Indonesia? Di Indonesia, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Teori keadilan menurut Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis adalah keadilan. Aristoteles membedakan 3 macam keadilan. Yang pertama, distributif adalah keadilan yang menuntut setiap
pihak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif meyakini jika konsep adil akan terjadi apabila tiap pihak secara sama rata mendapatkan haknya. 2. Korektif adalah jenis keadilan yang menghendaki adanya ganti rugi atau pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan suatu hal akibat adanya ketidakadilan. Ketiga, komutatif adalah penentuan hak di antara berbagai pihak, baik secara fisik atau non-fisik. Prinsip keadilan ini menyangkut pada hak milik seseorang, baik yang dari sebelumnya telah dimiliki ataupun yang didapat melalui cara sah. Teori keadilan menurut John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi sosial. John Rawls memiliki 2 prinsip, yaitu 1. Prinsip persamaan. Prinsip ini menyangkut yaitu A. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik atau hak-hak bersuara, hak-hak mencalonkan diri dalam pemilihan. B. Kebebasan berbicara atau termasuk kebebasan pers. C. Kebebasan berkeyakinan atau termasuk keyakinan beragama. D. Hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip perbedaan. Prinsip ini mencangkup yaitu A. Prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. B. Tidak hanya memerlukan adanya prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Teori keadilan menurut Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang atau subur. Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and States berpandangan bahwa sebagai aliran positifisme, Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam. 2 konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu 1. Keadilan dan perdamaian adalah bersumber dari cita-cita irasional melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Kedua, keadilan dan legalitas adalah diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum law umbrella bagi peraturan-peraturan hukum nasional. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada penegakan hukum negara. Ini saya akan menjelaskan tentang lembaga penegakan hukum di Indonesia. Di antaranya adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menjalankan sejumlah fungsi, yaitu yang pertama fungsi peradilan, yang kedua fungsi pengawasan, yang ketiga fungsi mengatur, yang keempat fungsi nasihat, dan yang terakhir fungsi administratif. Yang pertama fungsi peradilan, yaitu hak uji material apakah suatu peraturan ditinjau dari isi atau materinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua fungsi pengawasan, yaitu Mahkamah Agung memiliki badan pengawas yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pengadilan dan tingkah laku para hakim. Yang ketiga, fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan sendiri jika dianggap perlu untuk
melengkapi hukum acara yang sudah diatur undang-undang. Produk hukumnya adalah peraturan MA, surat edaran MA, dan lain-lain. Yang keempat, fungsi nasihat, yaitu Mahkamah Agung dapat memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara lain, contohnya kepada Presiden dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Yang terakhir ada fungsi administratif. Mahkamah Agung mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi, serta tata kerja kepaniteraan pengadilan. Yang selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi antara lain. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum atau pemilu. Dan yang terakhir, tertera dalam pasal 7B ayat 1 UUD RI, MK bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR terkait pemberhentian presiden atau wakil presiden. Yang selanjutnya ada kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang kejaksaan antara lain. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Yang selanjutnya ada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersendiri dapat kita lihat dalam pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia itu sendiri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang KPK antara lain: 1. Melakukan tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Yang kedua, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik. Yang ketiga, lakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang terakhir, ada penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Baik, cukup presentasi untuk kelompok kami. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.